pagi guru sekolah minggu ini tapalan Jojo. Amsal 3 ayat 13 sampai 14. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ini tapalan Noel. Amsal 3 ayat 13 sampai 14. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Ayat yang ke-14, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Shalom kakak, terima kasih. Dadah. Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Vera di sini dan Kak Gebi. Yeay, pada hari ini kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan. betul Dengan menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Yeay. Jangan lupa pakai gerakan ya. Kita akan mulai ibadah kita, marilah kita bangkit berdiri, kita berdoa. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus, pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin, marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini.
Kami ini adalah umat gembalaan-Mu. Berilah kasih, karunia, dan kehidupan kepada kami. Amin. Nah, adik-adik masih tetap semangat ya, masih bangkit berdiri. Masih untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Bener. Tapi Kak kayaknya masih pada lemes deh Kak, walaupun tadi masih awal-awal mungkin masih lemes ya adik-adik. Kita mau pemanasan lagi nih, kita mau nyanyi lagu Satu Anak Tuhan. Masih bangkit berdiri ya, boleh ajak teman, saudara, dan yang lainnya. Betul. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Yeay. Oke adik-adik, seperti biasa kita mau bacain hukum Taurat. Kita mau bacain hukum Taurat dari hukum Taurat yang pertama sampai yang kelima. Yang pertama, Akulah Allah Tuhanmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit dan yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Hukum Taurat yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hukum Taurat yang kelima, hormati ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Oke Kak, masih pada semangat kan adik-adik yang di rumah? Kita Masih mau dong tentunya. memuji nama Tuhan lagi dengan lagu Yesus Pokok, oke? Betul, pakai gerakan ya, jangan lupa tetap semangat memuji memuliakan nama Tuhan. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cinta siapa? Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Ya. Gak kerasa ya Kak, kita mau dengerin firman Tuhan yang dibawain sama siapa Kak? Sama KBK. Ya. Ayo siapa yang
Adik-adik siapa yang di sini udah gak sabar pengen dengerin firman Tuhan? Iya, kita mau dengerin firman Tuhan ya adik-adik. Jangan lupa siapkan Alkitab, alat tulis dan juga yang terpenting adalah hati Iya, kita benar. ya. Adik-adik boleh duduknya manis, lipat tangan, kita mau nyanyi lagu Lingkup Piku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kita mau bilang sekali lagi ya, kita mau bilang lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Oke adik-adik, sebelum kita mulai firman Tuhan pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa untuk pagi hari ini. Mengucap syukur untuk firman-Mu ya Bapa yang akan kami dengarkan. Kiranya Engkau yang berkati setiap hati dan pikiran kami, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, halo adik-adik semuanya. Halo. Ketemu lagi dengan Kakak Rebecca di sini ya. Oke, gimana nih? Hari Minggu ini masih semangat kan pastinya ya? Wah, Kakak Rebecca aja semangat banget nih. Ya kan? Kira-kira hari ini kita mau bahas tentang apa ya? Firman Tuhan kita mau bikin kita tuh tahu tentang apa ya di dalam kebenarannya. Oke, ternyata hari ini kita mau belajar tentang kejadian loh. Ya, bagaimana Tuhan Yesus menciptakan yang namanya tumbuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Oke, kalau gitu sekarang adik-adik semuanya siapkan Alkitabnya, buku tulisnya, alat tulisnya ya. Jadi kalau ada yang penting-penting langsung dicatat. Kira-kira apa ya yang penting ya? Oke, yuk kakak kasih waktu 1 menit sebelum kita mulai. Kita akan menyiapkan semua peralatan untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk, silakan disiapkan. Wah, udah ya. Oke, nah adik-adik, seperti yang tadi kakak jelaskan, Kak Rebecca hari ini mau menjelaskan tentang yang namanya tumbuhan diciptakan sama Tuhan. Wah, baik banget ya tumbuhan ya. Baik banget tumbuhan. Baik banget Tuhan Yesus ya, menciptakan tumbuhan untuk kehidupan kita.
Oke, sekarang kita lihat yuk lebih jauh kenapa tumbuhan itu penting bagi manusia, bagi hewan, dan bagi lingkungan kita. Oke, kita tulisan screen dulu ya. Oke, sebentar ya adik-adik ya. Udah muncul belum nih? Oke, udah muncul ya adik-adik ya. Nah, kita mau belajar tentang tumbuhan. Wah, baik banget nih Tuhan Yesus. Kasih kita ini penciptaannya ada tumbuhan di hari ketiga. Oke, apa sih yang akan kita pelajari untuk pagi hari ini? Nah, adik-adik kita mau belajar dari kitab Kejadian pasalnya yang pertama, ayat 11 sampai 12. Oke, lalu kita juga mau belajar tentang hari penciptaannya tumbuhan ternyata ya. Lalu kita mau melihat bagaimana Tuhan menciptakan tumbuhan di bumi ini. Dan yang terakhir, apa sih tugas kita terhadap tumbuhan-tumbuhan yang sudah Tuhan ciptakan. Oke, ya kita lihat. Yang pertama ya. Nah, Allah ini menciptakan tumbuhan. Kan kita tahu sendiri ya, kitab Kejadian pertama, yang pasal pertamanya itu kan tentang penciptaan. Ayat pertama atau hari pertama deh. Hari pertama Tuhan menciptakan apa sih? Ayo adik-adik, kakak nggak dengar nih suaranya. Apa? Oke, bagus banget. Pada hari pertama ya, Allah menciptakan langit dan bumi. Loh, kok Kak hari pertamanya langit dan bumi sih Kak? Bukannya langit dan bumi hari kedua ya? Oh iya ya, aduh lupa nih Kak Rebecca nih ya. Jadi, kalau kita ingetin lagi ya, hari pertama Tuhan menciptakan yang namanya siang dan malam. Ya, ada siang dan malam. Oke, hari kedua Tuhan menciptakan apa adik-adik? Yes, good. Langit dan bumi. Oke. Dan yang ketiga, Tuhan menciptakan apa? Tumbuh-tumbuhan yang bertunas, yang berbiji ya. Banyak banget sih tumbuhannya ya. Baik banget Tuhan Yesus kasih kita tuh tumbuhan yang luar biasa bagus banget. Ya, kita mau belajar di sini tentang yang namanya tumbuhan. Oke, yuk kita next ya. Nah, adik-adik, kalau misalnya kita ketahui sendiri, ya, tentang kitab Kejadian tadi kan tentang sejarahnya Alkitab itu ada di kitab Kejadian. Bagaimana Allah menciptakan yang namanya bumi ini dan isinya, ya. Lalu kisah-kisah setiap nabi, rasul, oke, semua Tuhan benar-benar jelaskan di dalam Alkitab. Dan kitab Kejadian yang paling utama tentang sejarah pembentukan awal seluruh kehidupan di dunia. Oke, nah Tuhan kita ini luar biasa banget ya, baik banget menciptakan, oke, serta mengadakan kehidupan baru bagi makhluk hidup. Dan dia juga melengkapi seluruh kehidupan dan keperluan makhluk hidup ciptaannya. Oke, jadi adik-adik butuh makanan, butuh minuman, semua ada. Nah, terus yang paling bagus juga, ternyata salah satu ciptaannya itu adalah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Tentang apa? Tumbuhan. Bagaimana tumbuhan itu bisa berperan baik banget bagi kehidupan makhluk hidup lainnya. Oke, next. Nah, kita mau baca dulu ya pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Oke, Kak Rebecca mau nih yang baca Alkitab yang kita baca dari Kejadian 1 ayat 11 sampai 12 ya. Kejadian 1 ayat 11 sampai 12. Yang ayat 11-nya yang laki-laki, ayat 12 yang perempuan. Oke, hitungan ketiga ya. Kak Rebecca mulai. 1, 2, 3. Ayo, yang laki-laki silakan dibaca. Oke, thank you. Sekarang yang perempuannya, ayo.
Oke, bagus banget ya. Nah, karena kita ulangi lagi ya bacaannya ya. Jadi dari Kejadian pasal yang pertama ayat 11 sampai 12. Beginilah isi dari firman Tuhan kita. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon-pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Ayat yang ke-12, tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Wah, luar biasa ya. Nah, kita bisa lihat nih gambar-gambarnya di ayat yang 11 sama 12 tadi. Sama ya anak-anak ya. Oke, kita lihat di sini. Wah, banyak banget ya. Di sini buah-buahan yang dihasilkan dari tumbuhan. Lalu kita juga bisa lihat tumbuhannya cantik-cantik ya. Ada yang warna ungu, ada juga buah yang berwarna merah, tumbuhan warna hijau, dan lain-lain. Oke, jadi ini yang Tuhan inginkan ada di dunia. Nah, bagus ya anak-anak ya. Tumbuh-tumbuhannya cantik-cantik, indah-indah. Oke, dan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah demikian di hari ketiga, bahwa Tuhan menciptakan yang namanya tunas-tunas muda dari berbagai jenis tumbuhan. Nah, terus para mereka, apa sih fungsi tumbuhan ya? Apa ya fungsi tumbuhannya adik-adik ya? Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Apa? Iya, bisa apa? Bisa memberikan kenyamanan, kesejukan ya. Apalagi adik-adik? Menahan banjir, bagus banget. Kita lihat yuk. Nah, ini dia berbagai fungsi dari tumbuhan yang Tuhan ciptakan buat kita semua. Oke. Baca ya. Nah, yang pertama, ternyata adik-adik dengan adanya tumbuhan, udara di sekitar lingkungan tersebut itu menjadi baik. Kenapa? Karena tumbuhan bisa membantu untuk menghasilkan oksigen. Ya, kalau yang udah belajar tentang fotosintesis atau pembentukan makanan pada tumbuhan pasti paham deh bahwa tumbuhan itu menghasilkan oksigen. Dan oksigen ini yang bagus buat kita ya, karena udaranya itu bersih adik-adik. Oke, yang kedua, tumbuhan ini kan ada akar-akarnya ya di sini ya. Nah, ini bisa membantu untuk menahan air hujan. Jadi ketika hujannya turun nih, oke, ternyata jatuh ke tanah dan akar-akar ini yang menyerap air-air tersebut. Sehingga air hujannya tidak apa? Tidak menyebabkan yang namanya banjir. Ya. Lalu menjaga keasrian lingkungan. Banyak nih di sini tumbuhannya. Jadi lingkungannya tambah asri kan? Bagus ya. Ada buahnya, ada daunnya, bunganya. Nah, cantik banget nih kalau ada tumbuhan di sekitar kita. Yang keempat, mencegah banjir. Tadi yang kakak jelasin ya, dengan adanya tumbuhan bisa mencegah banjir. Kenapa? Air hujannya diserap sama akar-akar, ya, ditahan di dalam tanah sehingga tidak ada banjir. Oke, tapi ternyata ada juga nih adik-adik, ya, kasus banjir yang banyak banget sekarang terjadi kan? Itu karena apa? Karena banyak banget pohon-pohon yang ditebang. Oke. Nah, terus kamu lihat di sini ada buah-buahnya ya. Oke, ternyata buah-buah pada tumbuhan itu bisa memberikan kesehatan kepada kita manusia. Berarti ternyata Tuhan itu menciptakan segala sesuatunya bukan tanpa alasan adik-adik. Ada fungsinya, ada kebutuhan bagi manusia atau kita sendiri. Ya, siapa yang di sini sering makan buah? Buah apa nih? Kalau kakak tuh seneng banget buah mangga, ya, buah apel, itu enak banget. Oke, jadi bikin kita sehat loh. Nah, jadi ketika kita dengar fungsi tumbuhan dan ayat dari firman Tuhan pada pagi hari ini, dulu nih cerita yang bagus banget. Oke, nah, jadi ceritanya begini adik-adik. Di suatu kisah
Ya, di sebuah desa ada sepasang suami istri, mami papi atau mama papa ya. Mama papa punya anaknya adalah Amsal. Nah, mama papa ini adalah seorang petani dan juga dia suka berkebun. Mereka ini punya perkebunan yang bagus banget dengan berbagai tumbuhan di dalamnya. Nah, Amsal ini anak yang baik adik-adik. Dia suka bantu mama papanya untuk rawat tumbuh-tumbuhannya tersebut. Oke, jadi ketika mama papanya ini pergi ke sawah ya untuk bertani, Amsal yang suka menyiram tanamannya. Nah, adik-adik tahu nggak di kebun Amsal ada tanaman atau tumbuhan apa aja? Iya, benar banget. Ya, di situ ada tanamannya, tanaman bunga mawar, ada tanamannya mangga, rambutan, ya. Lalu ada bunga-bunga tumbuhan paku, ya, dan berbagai jenis tanaman lainnya di perkebunan papa mamanya Amsal. Oke. Nah, lalu adik-adik, Amsal selain rajin pergi ke kebun dan dia menyiram tanamannya, dia juga ternyata baik banget loh. Ketika di kebunnya ada tanaman liar, seperti rumput-rumput yang tinggi ya, atau pokoknya ada pohon-pohon yang mengganggu tanaman-tanamannya, dia gunting loh adik-adik, dia cabutin ya. Nah, lalu dia benar-benar rawat tuh tanamannya. Setelah dicabutin rumput-rumput liarnya, dia siramin lagi. Oke, baik ya Amsal ya. Terus Amsal ini ya tiap hari datang ke kebun, dia liatin tanamannya. Oke, terus dia siram kan. Nah, ketika tanamannya udah bagus, ya dia senang sekali. Aduh, cantik-cantiknya tanamannya. Dan tidak lupa adik-adik, dia kasih nih pupuk-pupuk nih ke tanamannya, pupuk-pupuknya ya. Pokoknya semuanya dirawat dengan sangat baik sekali. Oke, dan Amsal sangat sayang pada tanamannya. Bahkan tanamannya suka diajak ngobrol ya. Selain disiram, terus juga dia benar-benar lihat tanamannya cantik-cantik sekali. Oke, nah pertanyaannya sekarang nih, di sini siapa yang seperti Amsal suka merawat tumbuhan di rumah? Siapa? Iya banget ya. Aduh, kakak senang banget. Ternyata banyak banget yang di sini suka menanam tanaman ya, seperti Amsal ya. Oke, sekarang kakak mau tanya lagi nih, ya. Kira-kira di rumah kalian ada tanaman apa aja? Ada apa? Pohon kelapa, mangga, jambu, ya. Bunga juga ada, bunga anggrek gitu ya. Oke, bagus banget adik-adik. Nah, tahu nggak kamu ya, bahwa ternyata buah kelapa itu bisa menyehatkan tubuh kita loh. Apalagi kalau kita lagi sakit nih. Apalagi kalau sekarang kan lagi COVID ya. Nah, bagus tuh minum buah kelapa, air buah kelapa. Bikin tubuh kita sehat loh. Nah, terus batangnya kelapa bisa jadi jembatan nih. Kayak kakak punya gambar di belakang kan, virtual background-nya apa? Ada jembatannya. Itu bisa dibuat dari pohon kelapa ya. Nah, adik-adik belajar seperti Amsal, siram tanaman, kasih pupuk, ya, gunting-gunting tuh tanaman atau rumput-rumput liar supaya tidak merusak tumbuhan. Ya adik-adik ya. Nah, yuk coba kakak mau tahu kalau adik-adik suka menanam, kita sebutin yuk tanaman ini apa aja nih. Oke, yang pertama ini apa nih namanya? Bagus, jahe ya. Yang kedua, kita suka makan ya, baik kalau pesen di makanan McD ya. Apa namanya? Kentang ya. Yang ketiga ada tanaman singkong ya. Lalu yang keempat, ini bisa jadi tanaman kunyit, oke? Yang berikutnya ada bawang merah, ada ardei dan pisang ya. Pinter banget loh adik-adik sekolah minggu HKI Tangerang ya. Tahu nama jenis-jenis tanaman. Luar biasa. Oke, nah adik-adik kita udah belajar bagaimana kita menyayangi tumbuhan ya. Kita udah belajar bagaimana ternyata tumbuhan itu bisa bermanfaat bagi tubuh kita, bagi kehidupan kita ya. Nah,
Jadi apa yang harus kita lakukan terhadap tanaman-tanaman kita? Lihat nih, cantik banget ya, kakak punya gambar ya. Nah, ini adalah tumbuhan yang banyak sekali dipelihara oleh orang-orang di rumah. Oke, apa yang harus kita lakukan terhadap tumbuhan ini? Yang pertama adik-adik, ya, jaga tumbuhan yang ada di rumah kita, karena dia punya fungsi yang banyak sekali. Yang kedua, kalau adik-adik belum punya tumbuhan, bilang mama papa, "Ma, Pa, aku mau dong punya tumbuhan di rumah." Supaya rumah kita ini asri, sejuk, ya. Terus kalau udah ada tumbuhan kayak yang digambarnya Kak Rebecca nih, aku mau tambah lagi, boleh nggak? Boleh adik-adik. Tambah lagi nih tanaman-tanamannya di rumah, ya. Terus setelah itu dilestarikan. Oke, tumbuhannya dipelihara, disiram, ya, dikasih pupuk, digunting dari rumput-rumput liar, lalu sering diajak ngobrol, ya, lalu juga berdoa kepada Tuhan supaya apa? Tumbuhannya bisa tumbuh dengan subur. Oke, adik-adik ya. Nah, demikian firman kita pada pagi hari ini. Kita belajar tentang yang namanya bagaimana Tuhan menciptakan tumbuhan, dan itu berfungsi banget untuk kehidupan kita manusia. Oke? Kalian pasti pernah dengar yang lagunya kayak gini ya. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur. Tanahnya luas, pohonnya lebat. Ya, pokoknya lagunya tuh bagus banget. Itu kita mau adik-adik semua belajar bagaimana kita bersyukur bahwa Tuhan menciptakan tumbuhan ya di dunia ini, terutama bagi kita manusia. Oke. Nah, tugas kalian adalah kalian di rumah belajar untuk menjaga tanaman di rumah kalian. Lalu kalian tuliskan juga tuh tanamannya namanya apa, ya. Ajak ngobrol. Jangan lupa kalau belum punya, tanam lagi di rumah, minta mama papa. Oke? Yuk, sekarang kita mau berdoa ya adik-adik ya. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapak sudah mengajarkan kami tentang pentingnya tumbuhan bagi kehidupan kami. Kami bersyukur kepada Tuhan yang sudah menciptakan tumbuhan di tengah dunia ini ya Bapak. Kiranya kami bisa menjadi anak-anak sekolah minggu yang merawat dan menjaga tumbuhan dengan baik di rumah kami masing-masing. Dan kiranya Tuhan juga yang terus menjaga kami, menjaga orang tua kami, menjaga orang-orang yang kami kasihi agar selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga yang terus menyembuhkan setiap orang yang sakit, terutama di masa COVID ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah selesai mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan pakai kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Kristus. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih adik-adik semuanya. Kiranya kalian selalu semangat untuk menjaga dan merawat tumbuhan di sekitar kalian. Jangan dipetik, jangan dipotong, jangan dibunuh ya adik-adik ya. Karena tumbuhan juga adalah makhluk hidup. Oke. Kalau gitu, sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati ya. Cintai tumbuhan di sekitar kamu. Bye. Shalom adik-adik sekolah minggu HK Tangerang. Perkenalkan, aku Bang Matthew. Sekarang kita mau buat prakarya. Prakarya dalam rangka Hari Kasih Sayang. Adik-adik tahu kan Hari Kasih Sayang? Ya, benar banget. Ada di 14 Februari. Nah, prakarya yang kita buat itu namanya pohon buah roh. Alat-alat yang adik butuhkan yang pertama itu adalah 2 lembar kertas HVS. Yang kedua, pensil. Yang ketiga, spidol. Yang keempat, gunting. Dan yang terakhir, lem kertas. Yuk adik-adik, sekarang kita buat.
Pertama, kita buat pohonnya itu menggunakan tangan ya adik-adik. Kita buat seperti ini, pola tangan. Adik-adik hati-hati ya. Nah, hasilnya jadi seperti ini adik-adik. Sekarang gambar tangan ini kita tebelin menggunakan spidol. Sudah selesai. Jadinya nanti seperti ini adik-adik. Sekarang kita ambil kertas HVS 1 lagi. Kita juga ambil gunting. Kita mau buat apa ini? Kita mau buat hati. Caranya seperti ini adik-adik. Lipat kertasnya seperti ini. Habis sudah seperti ini, kita lipat seperti ini. Nah, kita lipat lagi seperti ini. Dan kita lipat seperti ini. Kalau udah seperti ini, kita ambil guntingnya, kita buat pola hati. Nah adik-adik, tadi kertasnya sudah digunting. Nah sekarang kita punya pola hati. Kita butuhkan sebanyak 9 buah. Kenapa 9 buah? Karena buah roh itu ada 9. Buah roh itu tahu kan ada di mana adik-adik? Bener banget, ada di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Buah roh itu apa aja ya adik-adik? Adik-adik pasti inget kan? Yuk sebutin bareng-bareng. Yang pertama ada kasih, yang kedua ada sukacita, ketiga damai sejahtera, keempat kesabaran, kelima kemurahan, keenam kebaikan, ketujuh kesetiaan, kedelapan kelemah lembutan, dan yang terakhir kesembilan penguasaan diri. Benar banget adik-adik. Kita ambil 9 hati. Nah habis itu kita tulisin hati-hati ini sesuai dengan buah roh ya adik-adik.
Sekarang hati-hatinya sudah diisi oleh buah roh. Sekarang hati-hati ini kita tempelin ke pohon yang udah kita buat tadi ya adik-adik. Nah, sudah ditempel adik-adik. Kalau sudah begini, adik-adik boleh loh menggunakan pensil warna, krayon, ataupun alat warna apapun yang ada di rumah adik-adik untuk menambah kreativitas dari pohon buah ini. Sekarang Bang Matthew akan coba mewarnai hati-hatinya ya. Nah adik-adik, prakarya kita sudah selesai. Pastinya mudah bukan? Bang Matthew juga ada bawa beberapa contoh yang juga bisa adik-adik ikutin di rumah. Tugas-tugas ini nanti adik-adik bisa kirimkan ke guru-guru sekolah minggu ya. Oke, sampai ketemu lagi di prakarya selanjutnya. Shalom adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah adik-adik, kita ada pengumuman loh, disimak ya pengumumannya. Apa aja tuh pengumumannya Kak? Yang pertama, ibadah sekolah minggu masih online ya adik-adik. Oke. Jangan lupa nonton di YouTube HKI Tangerang. Yang kedua, apa Kak? PR-nya jangan lupa dikumpulkan di WhatsApp ya adik-adik. Bener. WhatsApp sekolah minggu lebih Kirimin tepatnya. ya di WhatsApp, oke? Betul. Yang ketiga, ibadah umum mulai minggu depan. ya. Sekarang online ya adik-adik, oke? Iya. Jadi kasih tahu ke mama papanya minggu depan ibadah umum itu online juga, oke? Dan yang terakhir kita seperti biasa kita mau ngumpulin persembahan. Jangan lupa adik-adik yang belum ngambil celengan ini untuk persembahan jangan lupa ya ambil di gereja, oke? Iya, tetap ya adik-adik jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan, tetap memakai masker, mencuci tangan, lalu tetap semangat untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Oke, kita mau ngumpulin persembahan kita mau nyanyi lagu persembahan kami. Ya. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Sekali lagi ya adik-adik. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Oke Kak, Betul. kita mau
nyanyi satu lagu terakhir, biar kita semangat lagi nih. Kita mau nyanyi lagu penutup, Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Kita masih bangkit berdiri adik-adik, masih semangat memuji yang memuliakan nama Tuhan ya. Marilah kita bangkit berdiri, kita berdoa menyampaikan kurban persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebagian dari pemberian-Mu sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan-Mu yang datang di dunia dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami agar kami mau bersyukur kepadamu dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.